Coba lihat ini. Ada di mana? Ini. Oh ini gentongnya Mas Ading lah, gak ditutup. Kalau hujan penuh kali. Enggak sih, sebenarnya. Oh. Dipakai, sih. Oh ini. Sudah 2 kali limpah. Ini Habis ini mungkin udah bening, obat itunya udah habis. Ya. Jadi ini dimasukin berapa karung? Koenya? Pokoknya 2 karung. Koenya 2 karung. Terus mutiaranya? Mutiaranya 2. Saya belikan 2 bungkus, 2 kilo. Dua-duanya masukin. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang 9 Juli 2022. Setelah hampir sebulan lebih, akhirnya kita bisa balik lagi ke kebun ya teman-teman. Dan kita akan coba lihat bagaimana perkembangan pohon durian kita. Ikutin terus teman-teman kegiatan kami hari ini. Nah, coba kita lihat ya, itu tim kebun kita nih lagi nyiram. Kenapa dia memutuskan nyiram di pagi hari ya? Ya teman-teman, kalau lihat sekilas ya, memang ada satu perubahan ya untuk kebun untuk pohon-pohon durian kita ya. Untuk yang awal tanam itu kan memang berarti sudah berumur 1,5 tahun ya, gitu ya. Yang kita tanam itu semua bawor di Januari 2020, betul ya? 2021, ya kan? Sorry, kita awal nanam itu Januari 2021. Sekarang 2022 Juli, jadi sudah 1,5 tahun. Ya ini beberapa pohon yang kita tanam 1,5 tahun yang lalu berarti ya. Ini bawor ya. Kalau secara tinggi udah bertambah tinggi ya, batangnya juga makin besar. Semua pada awalnya sempat sakit ya, hampir semua sakit ya. Tapi sekarang kita lihat sudah ada perubahan ya. Kita bersyukur untuk itu. Nah, ini kemarin itu Mas Ading itu beresin ini nih, donatnya ini ya, dicabutin lalang semua, sekaligus dicek ya. Rayap-rayap ternyata memang benar, karena kebun ini berusia 1,5 tahun mau 2 tahun udah mulai nih ada rayap banyak di bawah ya. Jadi bonggol-bonggol kayu itu udah mulai dimakan rayap gitu sambil jalan ibu ya. Jadi kita dengan sambil kita cabutin lalang, kelihatan itu memang rayapnya. Jadi kita berikan kita treatmentnya. Ini juga salah satu yang ditanam awal, bawor ya kan. Nah teman-teman banyak yang bilang kenapa dekat sekali dengan pagar. Iya emang dekat dengan pagar ya. Tapi nggak apa-apa, konsepnya kalau nanti berbuah berbagi ya dengan sebelah gitu ya, dengan tetangga ya. Ini batangnya udah cukup besar ya, mulai kelihatan membesar begitu. Terubus juga ada, baik. Daun tuanya juga hijau pekat ya. Mungkin tingginya sudah 2 meter lebih ya. 2 lebih ya. Ini bawornya cukup baik ya. Bagus ya. Bagus ini. Ini ada yang memang nyebrang ke tetangga ini, udah nggak apa-apa. Nggak usah diganggu ya, biarin ya. Biarin, berbagi nanti. Semoga dia bisa berbuah baik. Nah, saya nggak tahu ya, apakah sudah waktunya kita mulai bentuk cabangnya mungkin? Mungkin udah waktunya sedikit di pruning atau dikasih beban ini kan, tak gitu, kasih botol aqua yang diikat. Nanti boleh kita coba ya. Mungkin udah waktunya juga untuk kita mulai kasih ke arah situ. Iya. Ya. Nah ini teman-teman ya, yang gede yang deket pagar itu juga ditanam pertama. Kalau yang 2 lagi ini
itu ditanam berikutnya. Ya, jadi ini semua kemarin dibongkarin ya, dicekin satu-satu. Nah, teman-teman mungkin kenapa ini ada 3 ya, memang kita coba triple planting, saya juga nggak tahu gimana hasilnya nanti ya. Dan memang triple plantingnya ini juga agak unik ya, karena yang 2 ini ditanam setelahnya, jauh setelahnya. Nah, ini juga saya rasa boleh lah ya sedikit-sedikit pruning ya, sama kita bikin sedikit, takutnya nanti ini udah nggak mau diatur gitu loh, udah keras ya, udah nggak mau di ini lagi, sedikit lah. Kalau trubus oke ya, ya daun tuanya juga Trubusnya oke. daun mudanya ada ya kan. Kemudian yang tua juga ya relatif lebih sehat lah dibanding beberapa waktu yang kita sempat suffer ya. Nah, ini pagi ini Mas Ading ini menyiram ya. Coba kita ke tempat dia, kita tanya kenapa akhirnya dia memutuskan siram itu pagi, karena beberapa waktu yang lalu kita nyiram itu sore. Nggak tahu benefit apa yang didapat kalau pagi hari ya teman-teman. Mana dia nih? Mas Ading, kenapa diputusin siram pagi? Daripada sore. Oh gitu. Udah sejak kapan Mas Ading pakai pagi siram? Udah lama. Udah lama ya? Kalau sore malah nunggu jam 5, setengah 5. Kelamaan ya, kemalaman ya. Teman-teman. Oh, jadi start nyiram jam berapa? Ini juga udah termasuk kesiangan. Tadi jam 7 kurang menit. Oh, iya. jalan masih airnya masih jalan Mas Ading. Dia pindahin dulu selang. Nah ya teman-teman ya, jadi dia putusin untuk nyiramnya pagi, karena kalau sore memang jadi kesorean ya. Kadang-kadang kalau nunggu panasnya hilang itu jadi jam 5-an ya, jadi itu jadi terlalu sore, itu terlalu malam ya, jadi nggak bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat ini ya, yang bawor ini cakep. Ini juga salah satu yang ditanam di barang awal ya, Januari kan. Ini bawor, jadi semua itu memang bawor waktu itu kita nanamnya. Ada sih 1-2 musangking atau oci. Nah, udah mulai rame ya. Boleh pruning sedikit kali ya, ya. Iya. Kita biar ada sinar matahari masuk. Dan ini V loh ini pohonnya ya. Iya. Nggak apa-apa ya, biarkan aja lah ya. Kita Biarkan aja dulu ya. Biarkan aja. Ini trubusnya baik, kemudian daun mudanya juga baik, meskipun daunnya belum segede handphone nih Pak We. Tapi sudah lumayan ya, kita lihat ada satu perbaikan ya, mulai baik tumbuhnya. Yang sebelah ini apa ini jenisnya, ini seperti tembaga bukan? Itu ini iya, itu seperti tembaga ini ya. Iya. Ya ini nggak tahu gimana, apa kita perlu rapikan atau biarkan aja dulu ya? Biarkan aja lah ya. Biarkan aja dulu. Dulu sebelah sini apa ini? Musangking kayak ini? Itu ya, itu musangking. Musangking ya. Ini juga sudah Sembuh ya, agak sembuhan ya. Sempat sakit juga kemarin, kuning-kuning. Memang masih kelihatan sih semburat kuningnya, cuman kok kayaknya udah lumayan ya. ya sudah Membaik ya. membaik. Hampir semua sudah membaik. Ini juga ini juga salah satu yang ditanam awal. Awal parah banget ini. Parah ini ya. Iya. Parah ini bawor ya ini. Dan kelihatannya sampai sekarang dia juga kayaknya masih belum. Ini udah pulih nih, Bu. Oh, udah mendingan ini. Ini udah sehat banget ya nih. Jadi terlihat dari Oh iya, dia trubus. Cuman trubusnya. maksudku masih agak kalah dengan teman-temannya gitu ya. Untuk ngejarnya dia memang waktunya dia sempat mampet berapa bulan ini? Ah, ini lama ini. Lama ya. Ini semenjak awal sekitar 3-4 bulan tanam, memang dia seperti naik turun gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, Udah membaik gitu ya. ya terman di apa tanahnya, perbaiki semua. Terus yang apa? Ayam mentah itu dibongkar semua ya. Akhirnya perbaikan terjadi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya. Tumbuh semua. Ini yang ujung, coba kita ke sini. Nah, kalau yang di ujung ini Ini generasi pertama juga. sama, ini memang pernah juga
juga dia sakit. Sakit juga, sakit semua. Ini kan sampai ujung-ujung ke bakar, ini sisa-sisa dulu nih. Iya. Nggak tahu, ada yang bilang OD, ada yang bilang jamur, ada yang bilang apa, nggak ngerti juga saya. Ya. Ya, tapi sekarang pertumbuhannya udah baik ya. Lihat dari terubusnya. Ya sebenarnya kita mau lebih sehat sih, lebih sehat lagi gitu ayah ini. Betul. Harus kita rawat lagi lebih supaya lebih ya kayaknya mungkin apa ya masih belum lari gitu loh menurut saya sih. Udah membaik tapi gimana caranya lebih ini lagi ya, lebih baik lagi gitu. Lebih kencang lagi dia. Lebih kencang lagi pertumbuhannya. Nanti itu treatmentnya kita buat lebih. Coba kita lihat di dalam ya. Apakah ini sudah harus butuh di pruning dikit-dikit ya untuk memasukkan sinar matahari? Iya, coba aku nggak terlalu ini loh, nggak terlalu paham soal pruning maupun pruning. Coba potong apa pruning sedikit kali ya. Sudah ada yang bisa kita lakukan. Kita coba lah ya ini untuk bikin aqua itu bisa bikin cabangnya agak mendatar. Udah waktunya sih mungkin. Slow dilakuin. Apa tuh? Bibit yang ditanam sama Pak Yoyo. Oh, bibit Pak Yoyo ya. Ini kan? Ya, ini teman-teman ya di video kita sebelumnya. Ini Pak Yoyo datang dan membantu kita menanam ini. Musangking kan ya? Iya. Nah, kita lihat ya ini. Kalau terubus kayak ini seneng bener ya. Golden jadinya. Musangking. Udah berapa bulan tanam ini ya? Tagnya juga udah pada nggak ada. Di bulan 12 apa bulan 11? Oh, berarti 6 bulanan ya. Nah ini juga terubus ya. Ini dari Pak Hengki punya ya. Bibit Pak Hengki ya, betul ya? Lupa. Iya, ini bibit Pak Hengki, aku ingat banget karena memang sengaja kita taruh di berdampingan. Waktu itu ini agak sakit. Jadi kita pikir untuk sebagai apa pengganti gitu loh. Tapi ternyata dia udah pulih gitu ya. Ya lumayan dia pulih, mudah-mudahan meskipun masih lurus aja ya, belum ada cabang yang bisa untuk ini nanti, gimana nggak apa-apa lah, belajar semuanya. Oke. Nah itu yang di sana tuh Mana? musangking. Ini. Ini cakep juga nih. Ini juga Pak Yoyo ya, bibit Pak Yoyo ya. Dari Rancamaya bukan? Ini bibit Pak Hengki. Oh Pak Hengki. Oke. Ini nggak tahu dibentuknya apa ini. Kenapa ada begini ya? Kenapa malah jadi seperti ke dalam nih? Harusnya nggak boleh begini ya. Menampung air kalau gini. Jadi coba kita minta rapiin deh. Ibu bisa describe sedikit? Iya, ini Cakep banget. bagus ya. Daunnya juga kelihatan sehat ya harusnya ya. Ini bagus ya. Iya. Terubusnya keluar ya. Daunnya juga hijau. Udah setinggi saya juga ini. 160-an ya ya. Iya. Nah. Ini kita tanam di bulan 10. Jadi berapa bulan? 9 ya. Sekarang bulan 7 ya, mau 9 bulan. Ya teman-teman, ini perkembangannya ya. Jadi kalau ditanya pada waktu bulan 10 itu kita udah nggak taruh yang pupuk 10 karung itu, udah enggak, itu yang pertama ya. Dan pada akhirnya yang kita taruh pupuk mentah itu juga memberikan kekhawatiran tersendiri ya gitu loh, karena kita lihat jadi kayak agak trouble juga pertumbuhannya. Nah semenjak itu kita nggak lakuin lagi untuk yang next tanam di bulan 10 itu. Jadi 9 bulan setelah tanaman pertama kita tanamnya udah biasa aja ya, biasa aja, nanam digali ya, kasih pupuk sedikit aja terus langsung tanam aja gitu. Nanti baru di treatment beberapa bulan setelahnya ya kita kasih pupuk ya. Nah sekitar berapa bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu kali kita ada kasih pupuk ini, memang Baukon ya kita kasih. Semenjak itu kayaknya agak ada satu perkembangan ya, ada satu yang baik, lebih cepat dia tumbuhnya mungkin karena N-nya juga tinggi itu pupuk itu. Setelah itu 3 bulan setelahnya kita kasih kohe memang ya, kohe kambing, tapi kohe kambingnya saya tidak terlalu fermentasi lagi, hanya saya biarkan aja. Setelah itu diberikan ya. Nanti mungkin kita akan ulang tiap 3 bulan, yaitu aja treatmentnya, terus penyemprotan seminggu sekali kalau nggak hujan,
ya. Kalau nggak hujan kadang kita dapat seminggu sekali, tapi kalau hujan ya mungkin bisa jadi mundur gitu. Jadi 8 hari 9 8-9 hari baru kita semprot. Tetapi wajib ya teman-teman ya kalau yang semprot rutin itu. Ini musangking? Ya, ini bukan. Ini musangking. Ini masih grup itunya. Grup bibit dari Pak Hengki. Kita juga happy ya. Ini apa namanya? Terubusnya juga keluar baik. Ya. Tidak ada lagi terlalu terlihat yang terbakar-terbakar di ujung-ujung ya. Nggak ada lagi ya. Daun-daun tuanya relatif sudah membaik meskipun masih ada sisa-sisa yang lama. Ya. Ini yang di area bawah ya. Ya, ini daerah bawah teman-teman ya. Yang paling bawah, paling rendah, jauh dari pondok. Ini musangking juga ya. Betul ya. Memang udah kelihatan lebih segar lah ya. Lebih segar. Terubus juga baik, golden ya, batang juga nggak tahu ya, shape batang begini aman aja kayak shape-nya agak Mana lagi ya? Nggak bisa ngomong ya, makanya kita masih topang dia dengan ini ya, dengan bambu ya, karena kan dia kayak agak ciong gitu ke kanan gitu loh, agak nggak tahu nih apakah ini kuat nantinya ya. Kuat aja sih sebenarnya. Kuat aja ya. Ya, yang menentukan kan adalah bagaimana cengkeraman akar. Iya, jadi kita masih topang ya, karena kita juga agak worry ya. Ini mungkin tadinya ada batang ke sini gitu kali, terus dipotong gitu kah? Jadi dia yang bagian dari sambungan awal gitu. Oh, sambungan awal ya. Ya. Tapi perkembangannya bagus nih. Ya, dia sudah Dari apa? Gimana? Iya, tadi kita sudah sebutkan. Oke, kita pindah lagi. Ya, kita cukup happy teman-teman ya. Oh iya. ini ada sesuatu yang Nah, ini beberapa masih kita taruh di planter ya teman-teman ya. Ini durian kan ini? iya. Kita taruh di planter karena kita nggak ada tempat lagi untuk nanamnya gitu. Jadi nanti kalau kita buka ke kebun, kita nggak tahu ngangkatnya gimana caranya. Berat banget itu. Dari Pak Miko. Iya, bibit Miko ya. Bawor itu. Ini triple planting. Triple tree planting yang bibitnya semua dari Rancamaya. Dan ini ditanamnya bareng-bareng ya. Iya. Ditanamnya barengan. Kalau tadi kan ada yang nyusul. Yang pertama bawor. Ini dia barengan. Ini ditanamnya di bulan 9. Ya, teman-teman. Ketiganya dari bibit dari kebun durian Rancamaya. Tapi ini loh Ibu. Yang ini kok aku nggak lihat. Oh, ada terubus ya. Ada. Ini kencang banget yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Dibanding dua temannya ya. Iya. Kalah kali. Tapi memang jenisnya beda gitu. Kalau yang di sini nih musangking, Ini musangking. yang ini musangking, Ini? ini kanyau, Oh, ini kan ya. Satunya? kanyau. Dan yang di sebelah sana itu oce. Oke. Iya, sebenarnya ya konsep triple tree planting ini kan ya, katanya yang tengah itu bakalan apa namanya? Dahan yang di tengah tuh harusnya kan nggak ada gitu. Teorinya begitu ya. Mungkin karena ini kan belum besar banget gitu ya. Tapi kelihatan ini sih jauh mendominasi dibandingin dua ini. Iya betul. Betul. MK ini mendominasi. Iya. Karena memang saya nggak tahu ya. Subur banget sih dia. Nggak tahu ya apakah kita harus nggak tahu nih model triple tree planting ini apa kita mau pertahankan ya karena nggak tahu nih kok gini kan dominan sekali dia gitu. Ininya kan Ya, hanya memang kanyau ini yang memang tekstur pohonnya yang memang kayak ini ya. agak Tidak gemuk ya gitu ya. Dia agak jarang daunnya ya, begitu ya dahannya. Yang sana juga ada kanyau satu teman-teman. juga sana persis seperti ini. Iya. Artinya tidak rimbun. Tidak rimbun, betul. Nah, kalau saya ini kayak yang dua ini memang jadi kayak agak kalah, tapi saya nggak tahu ya ininya. Mungkin memang shape dari dua durian ini berbeda, atau memang sana dominan sekali, atau memang sana harusnya yang tengahnya kita agak potong, nggak tahu di teorinya gimana. Nah, kita biarin aja dulu ya. Tapi memang dari musangking rata-rata yang kita tanam ini sudah rimbun seperti ini dia. Iya. Ya. Ini juga triple, ya kan? Ini dulu aja lah. Nah, ini ya. Ini gimana nih?
Tanamnya barengan nggak ini? Aku lupa. Kalau ini yang barengan ini oci. Terus yang ini adalah Mana? Ini oce. itu oci. Terus? Yang ini super tembaga. Oh ya. Ini? Dan yang ini adalah pengganti dari bawor yang mati. Oh. Akhirnya kita cabut bawornya ya. Jadi baru kita tanam ya. Betul. Jadi terlambat ya. Betul. Dan ini tripentingnya agak jauh. Ya teman-teman, memang ini kebun belajar ya. Jadi semua dicoba. Nggak ada satu pakem yang gimana waktu itu. Semuanya kita coba. Nah ini kan kalau kayak gini ya ya. Ini kan kelihatan nih seolah-olah di sini nggak ada dahannya gitu. Betul ya? Iya. Saya nggak tahu ya. Harusnya mungkin kemarin ngadepnya harus agak ke sini kali nanamnya. Salah ini. Ya nggak sih, matahari sebelah sana harusnya. Ya udahlah, nggak usah kita bilang. Tapi memang modelnya kipas dia yang ini. Iya. Ini dari itu. Temora. Ya. Tahu apakah kalau kita potong sininya bisa Nggak usah dulu. bisa Ini yang bagus ini. Ini adalah super tembaga yang pertumbuhannya menurut saya ini cakep banget gitu. ini Pak Hengki juga ya, Tamora juga ya. Ya jadi trubus juga. Meskipun bawahnya juga tuh ya, batangnya liuk-liuk. Bawahnya agak melilit-lilit ya. It's okay. Tapi ini dulu sempat sakit gitu itu. Hampir semua sakit, hampir semua. Iya. Tapi sekarang udah Bisa lah dia melepaskan diri ya dari persoalan sakitnya itu ya. ini subur sekali. Mudah-mudahan lebih sehat ya. Subur sekali. Ya, kelihatan dari daunnya gitu ya. Tua ya, hijaunya tua ya. Trubusnya, maaf ya teman-teman, saya nggak usah sentuh. Trubusnya itu keluar, ya. Terus daun mudanya, ya, dan kita bisa lihat itu kayak misalnya yang di sebelah sana, warnanya warna emas, ya, rata semua. Oke. Ya nih beberapa masih di planter. Yang di planter juga trubus ya, ya. Iya. Ya, semoga meskipun tanahnya nggak banyak ya. Ya mungkin kita masih hitung sebagai bibit lah ini ya. Iya, kita masih itu. Sebagai bibit. Dia masih trubus juga bagus. Ini juga apa nanti terlalu padat kita boleh iniin rapiin. Nah teman-teman ya, dari semua yang mulai membaik, nah yang ini nih kelihatan banget nih. Aduh sedih banget. Kita udah nggak tahu nih mau diapain nih sebenarnya ya. Dia masih berusaha ya, kasihan sih. Ya, ini udah berapa kali kita bongkar ya tanahnya. Cuman masih belum terlihat perbaikan juga. Ini udah kering. Ya, tapi udah biarin aja dulu ya, nggak usah dia papain. Ini bibit siapa Pak Ayah? Pak Yoyo ya, musangking juga ya. Tapi ini tidak dibuatkan itu ya. Apa? Aliran air cuma disiram seperti itu. Oh iya ya. Jadi memang karena ini kebunnya kecil, jadi kemarin ada masalah dengan sprinkle-nya, terus ya karena mungkin kita juga nggak pakai pompa ya. Jadi kalau pakai sprinkle tuh agak ini. Akhirnya mengandalkan gravitasi. iya, yang gravitasi. Akhirnya kita ganti jadi selang. Ya nanti Kita mau pasang itu. walaupun nanti misalnya kita bikin sprinkler lagi, nanti kita mungkin pasang pompa ya untuk nolong untuk menyemprotnya. Nah ini tidak ada. Perkembangannya bagus banget. Bagus sih, bagus ya. Trubusnya juga banyak ya teman-teman ya. Kita happy sekali dengan ini. Musangking ya, memang harus sabar sih ya. Ini alpukat, nanti deh di review tersendiri aja alpukatnya. Ini yang dekat bawah ini juga generasi pertama ya Ayah. Ini juga lama dia sakit, betul ya? Iya. Lama sekali dia sakit. Sekarang sudah mulai tumbuh baik, mulailah dia trubusnya lumayan banyak ya. Kalau ditanya udah apa aja yang dilakukan, wah udah semua ya. Kita benerin tanahnya, coba pupuk ini, coba pupuk itu, aduh bener-bener deh. Tapi mungkin salah satu yang paling utama juga adalah tangan yang megang ya, orang yang memegang itu. Tapi jangan dibawa stres gitu lagi.
Iya, dulu kita stres ya. Ya gimana nggak stres ya? Kita beli misalnya langsung 40 pohon gitu, tiba-tiba 10 mati kan stres juga ya gitu loh. Apalagi hampir semua sakit waktu itu ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin video kita dari awal tahu ya bagaimana kita mencoba untuk apa sih gitu, gimana sih caranya. Tapi nanti kita bisa nanya sama si... Iya, nanti kita tanya sama Mas Ading apa sih yang dia lakukan gitu. Kayaknya banyak perubahan metode yang kita sudah... Iya, akhirnya saya nggak terlalu ngotot lagi mesti begini berdasarkan yang saya tahu. Jadi lebih dipasrahin aja ke yang kerja aja gitu. Yang kerja maunya kayak gimana. Ya, tapi ya syukur bisa dibuktikan bahwa hasilnya lebih baik ya. Mas Ading, kalau udah selesai kita kesini yuk. Udah selesai nyiramnya? Oh iya, kita tunggu ya teman-teman. Nanti kita tanya sama Mas Ading apa sih yang dia lakuin gitu loh. Ini kita beli juga baru ya, kohe baru, nggak banyak kalau kita beli ya karena kebun kita akan kecil, hanya belajar aja. Nanti ini rencana akan ya dimasukin sih harusnya ke rumahnya itu di situ. Tapi mungkin sengaja masih ditaruh sini dulu karena hujan panas, biarin. Nah ini ada beberapa alpukat, nanti nggak usah kita terlalu bahas dulu, nanti ada sisinya sendiri. Ini apa red brownnya Mas Lukman toh? Iya. Ya, daunnya udah hijau pekat ya, ayah ya? Iya. Daun tuanya maksud saya. Iya, betul. Udah hijau pekat. Ya mudah-mudahan itu menunjukkan sehat, terubus juga. Ada videonya nih kita nanam nih, punya Mas Lukman bibitnya. Oh, hanya sedikit ada Apa dia? Kenapa dia? apa namanya daunnya ini. Iya ya. Ada beberapa 1, 1, 2 ya. Ya memang jelas di bawah sini lengket sekali memang tanahnya. Ini juga generasi pertama yang juga stuck lama, betul kan aku? Iya. Berbulan-bulan ini stuck. Menurut ayah gimana ini? Sudah membaik kah dia? Sudah baik, sudah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah? Masalahnya ini adalah apa namanya? Itu daunnya yang masih agak dimakan sama itu lagi kali. Belalang masih? Apa tuh orang bilang gitu? Iya, makanya itu belalang. Kumbang-kumbang kecil gitu ya. Ada beberapa. Ya, iya terubusnya juga kurang menurut saya ini. Enggak ya? Ya, oke. Kita coba lagi, lihat lagi ya. Ini juga tahap pertama, ini boleh kita sorot juga, nggak apa-apa. Iya. Bagaimana ini? Ini juga sakit waktu itu. Apakah sudah lewat ya ini masa sakitnya? Sudah lewat ini. Udah lewat? Sudah pulih ya. Udah pulih ya? Iya. Kelihatan dari terubus yang di atasnya itu cakep. Bawor ini kan, semua yang pertama bawor. Bawor. Ya, tapi daunnya masih kecil-kecil ya, masih. Kayaknya memang standar bawor begitu. Gitu. Rata-rata yang saya lihat di pohon-pohon yang sudah besar pun juga gitu. Nah ini kita waktu itu coba si busut-busut ya ini ya ayah ya. Apa-apa. Happy nggak dengan ini? Kalau ini agak kerdil dia. Kerdil ya? Iya. Kerdil dia mungkin apa ya? Busut metode busutnya yang Nggak pas. Hah? ya nggak pas. Nggak pas ya? Iya kayak kurang sehat dia ini kalau menurut saya sih. Iya. Padahal ini kan bibit-bibit yang datang dari Rancamaya agak lumayan kencang. Iya. Bahannya gitu. Ini juga kita tanamnya bulan 10. Udah 9 bulan Kak. Kayaknya Metode busutnya nggak berhasil. apa nih Mas Ading? Kenapa dia nih? Ini Kurang sehat. kurang kenceng Apanya? tumbuhnya gitu. Ada Itu sih baru sembuh juga. Iya, baru pemulaan lah. Soalnya ini baru digembur belum lama. Oh. Tadi kan akarnya pada
Hal-hal di sini, Bu. Soalnya tadi ini kecil nih. Coba ada baiknya nggak ya? Kasih Mas Ading aja. Sama dia lagi nyiram. Oh, ya udah. Nanti kita balik lagi teman-teman ya. Nanti kita tanya sih Mas Ading menurut dia kayak gimana. Ya saya lebih suka bertanya ke dia ya karena memang dia yang lakuin gitu. Kita kan hanya datang lama lagi sebulan baru nongol. Nah ini Saking musangking bibit siapa ini ya? Pak Hengki betul? Ya, karena kalau dari Pak Yoyo tuh hampir semua kaki 3 ya. Nah ini secara tumbuh daun sih bagus, hanya tinggal nanti cabangnya ya kita bisa. cabangnya mungkin nanti akan kita perbaiki sedikit untuk pembentukannya ya. Ini ditanam bulan 9 ya teman-teman. Oke. Ini kaniau. Ini kaniau yang dari Pak Yoyo, Kebun Durian Rancamaya. Ya sebenarnya ini sudah cukup lama kita tanam, cuman saya juga nggak tahu memang model kaniau kayak begini kayaknya ya. Iya nggak sih? Iya. Dari shape-nya memang beda. Generasi pertama. Jadi, Enggak, ini bukan generasi pertama ya. Dia ini menggantikan bawor yang mati. betul, generasi kedua lah. Ya, jadi dia ini waktu itu kita tanam bawor di sini mati, akarnya nggak kembang, kita tanam bibitnya. Ya, Dia memang kayaknya nggak banyak daun dia, Bu. iya kayaknya ya. Ya, jadi bukan Tipe yang rimbun ya. yang rimbun. Ya. Nah, yang apa-apa lah, dia tumbuh aja kita tuh seneng. Tetep loh teman-teman saya tuh, nggak mau terlalu yang gimana-gimana, dia tumbuh aja saya udah seneng. Ini apa ayah? Musangking juga ya. Ini yang Cuman ini ya sebenarnya gimana caranya dia bisa lebih sehat ya? ini sehat. Ini ya maksud saya, tapi sempat sakit pasti ini kan? Ini nggak terlalu. Nggak terlalu. Dia. Terubus aja ini. Ya, terus saja. Oke. Nah, ini yang ini. Bagus. Itu juga di sana. Ini aja nih sambil Mas Adingnya. Enggak, ini dulu aja. Ini Mas Adingnya lagi nyiram juga. Kalau nyiram sampai gimana Mas Ading? Kalau yang untuk pohon sebesar ini? Maksimal banyak. Kenapa ngambil dari situ? Kan dia ada selang sendiri. Itu kena pisau. Hah? Kena pisau. Terus bocor. Biasanya juga saya bawa-bawa ini sih, ngambil yang alirannya kencang. Jadi Oh. cepat. Biasanya itu kayak gitu kan kecil, airnya koler kecil. Oh. Sampai kapan kelarnya gitu. Kita Ya. waktu sih yang dikejar, Bu. Ya, jadi. Jangan juga kan malah jelek. Nah, teman-teman ini harusnya dia ada aliran sendiri, cuman kemarin kayaknya gara-gara motong itu, Iya. motong rumput. Ya, motong rumput jadi kehajar ya. Biasa. Jadi, nah ini generasi pertama ini ya, Ayah ya. Iya. Bawor. Saya rasa ini salah satu yang paling besar ya ini ya. 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 Tapi ini sudah agak rimbun di dalamnya ya. Mungkin nanti kita akan Cukup nggak tuh Mas Ading? Kayaknya masih haus. Huh? mungkin agak nanti kita tambahin ini. Pruning. Bisa siram malam. Nanti ditambahin ya. Oke teman-teman, ini kita happy dengan pohon ini. Happy lah ya Ayah ya. Bawornya udah rimbun juga. Nggak tahu gimana nih, mau di pruning sedikit, dipangkas sedikit. Ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, Tuh. Sampai di atas sana, dia terubusnya daun muda, daun tuanya silih berganti ya. Ya. Kelihatan di sini. Oke, Cakep ini. kita mana lagi? Ini juga generasi pertama. Dimana yang ini ya tumbuh makin besar juga, daun tuanya bagus. Mana nih terubusnya? Terubusnya ada tapi kecil ini tuh. Baru keluar terus. Keluar lagi ya, baru keluar lagi ya. Nah ini juga kita happy, juga rimbun sekali. Nah waktu itu kita udah bikin pembentukan cabang nih di sini, kasih atu aqua tuh. Ini nanti udah ngelawan semua nih. Iya. Iya. Kayaknya botolnya dicabutin kali.
Ada kemarin di sini. Ada, ini kan Pak Miko waktu itu datang ke sini untuk bantu ajarin gitu ya. Saya rasa harus bikin lah, kita bikin. Kalau enggak nih ngelawan semua udah keras. Iya, iya. Apapun kan kita harus persiapkan. Kalau enggak kan susah. Pak ini? Ini Pak Yoyo. Ini bibit dari, coba sorot. Ya, ini dari Pak Yoyo, Ramaya, Musangking, tanam bulan 10. Trubus baru mau jadi daun muda ya, udah jadi daun muda, teman, trubusnya belum nongol lagi nih. Nanti ini harus ini nih treatment kayaknya nih. Kayaknya trubusnya nggak terlalu banyak, apa betul ya? Tapi sudah mulai agak membaik ya. Jadi benerin lagi ini donatnya. Ini yang cakep ini. Ini apa ini? Musangking juga. Nah, ini mengganti juga ya teman-teman ya. Awalnya di sini bawor mati. Mati. Kita tanam musangking. Ini musangking dari Pak siapa ya? Oh, Pak Engki. Ya. Bulan 10 tanamnya, jadi sekitar 8 bulan. Kemudian Coba ibu berdiri di sampingnya. iya sih. Ya, jadi 170-an, 180-an kali ya. Iya. Baik. So far bagus, ya kita happy dengan ini. Nah, kita mau coba tanya-tanya sebenarnya sama Mas Ading nih, apa yang dia buat ya, karena relatif membaik ya. Iya. Udah Mas Ading? Ngobrol sini aja. Tinggal ini yang perlu disiram. Ini udah berapa hari ada mic-nya? Nah, ini masih itu juga sih Bu, masih lembab, cuma kita jangan terlalu kewalahan aja ntar. Pakai Mas Ading. Pakai di sini. Biar kita ngobrol. Udah nyala. Udah diselipin di ya. Maksudnya masih lembab. Sebenarnya kemarin disiram. Terakhir hujan kan malam Kamis itu. Sekarang Sabtu. Ya, Terus hujannya terakhir hujan malam Rabu malam. Iya, jam 12 malam itu, Kamis. Jadi Kan hari Kamisnya Pak? hari Kamis atau hari Rabu? Hari Rabu malam. Rabu malam. Oke. Berarti Kamis ke Jumat ke Sabtu. Oh, jadi ini tambahan aja. Ya, Tapi sekarang cuaca relatif panas nggak? lumayan. Panas ya, nyengat ya. Nah, Oke. jadi kita untuk sore kita siram nggak perlu banyak ya, karena udah masih ada nih bekas tadi. Besoknya gitu nggak perlu banyak lagi biar cepat. Sebentar. Jadi kemarin tuh kan hujan tuh di hari Kamis malam. Ya. Setelah itu Mas Ading ada siram nggak? Enggak. Oh, jadi baru ini. Ya. Sabtu pagi nyiramnya. Oh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Disesuaikan aja. Jadi kita lihat tanahnya, kalau masih ada lembab-lembab nggak usah siram dulu gitu ya. Nggak apa-apa sih, kalau lagi penyiraman kita kasih aja dikit. Sedikit. Oh, oke. Jadi bukan berarti nggak disiram sama sekali juga. Ya. Oke. Kalau nunggu kering sampai belah-belah banget malah kewalahan nunggu, mungkin bisa 15 menit satu donat. Oh, untuk mengerjakannya Iya. nggak keuber waktu gitu ya. Nah teman-teman, kalau ini alpukat dari biji nih, betul lah ya kan? Iya. Ini anak saya punya tugas sekolah, sekarang udah, ya berarti 1,5 tahun juga ini umurnya. Iya. Dipupukin nggak Mas Ading alpukatnya? Pupukin loh. Iya. Pasti saya ratain sama di polybag. Ratain ya. Ini harusnya, Cuma ini kemarin sempat ke serang. oh keserang apa? Itu apa, ulat kayak yang punya Bang Pandu. Oh ya? Terus Baru kelihatan sih. Mas Ading ngapain? Saya suntik pakai BASF. Iya. Ini bolong Bu nih. Oh. Tuh, Oh. dalam. Oh, coba ya. Nih, teman-teman ya. Jadi kita ada sedikit campuran ya, informasi dari durian ada alpukat. Jadi ada di mana nih, bisa sorot nggak? Ini Oh. bolong, tadinya kan ini keluar air lendir gitu ya. Oh. Tapi saya suntik bungkus, akhirnya jangan sampai kena embun apa air hujan, takutnya busuk gitu. Ini udah buka karena udah kering. Oh, sembuh dia. Iya. Tapi ulatnya keluar. Ya, Mati di dalam. mati di dalam. Oh. Nah, itu teman-teman ya. Itu bolong ke bawah lagi sih. Jadi Mas Ading ngelihatnya sebagai apa? Kayak ada basah-basah gitu. Iya, kayak lendir. Kayak lendir. Oh, tuh. Saya colok kan terbuk-terbuk.
basah itu Oh. keluar. Nah berarti alpukat kita sebelumnya tuh ada satu lagi sebelahnya. Mungkin dia juga ngalamin hal yang sama ya. Akhirnya mati dia. Kalau yang itu sih udah pernah itu sih, jadi saya nggak kaget yang waktu itu di dahan kan, waktu bapak perundingan. Kalau kelihatan kan langsung diputusin ya. Pernah ada ya? Ulat ya? Iya ulat. Oh oke. Udah lama sih. Tapi kita balik lagi ke durian dulu deh. Kira-kira nih. Mas Ading selain nyiramnya diperhatiin. Tapi dengan metode selang kayak gini cukup aja menurut Mas Ading? Ya kadang makanya Ada keluhan nggak? Maksudnya kekecilan airnya ya? cari titik yang kencang baru saya sambungin. Itu lebih cepat juga kan. Enggak apa-apa. Ini kita ngobrol. Jadi menurut Mas Ading dengan jadi selang satu-satu gini nggak kuat juga airnya. Itu Kuat, kita buat perbaikan aja nggak apa-apa. Kan nggak semua selang kayak gini Bu ya. Iya nggak Kalau semua yang gini besar. kan Ini gede. besar ya. Gede. Cuma kalau yang itu kecil. Karena ada yang manfaat juga, keluar sedikit-sedikit. Oh Bukan ya. manfaat itu sih maksudnya Sementara kita nguber waktu gitu ya. kecil. Oke, jadi mungkin memang harus ditambah pompa ya, nggak bisa juga gitu. Kita masih dengar juga nih keluhan-keluhan. Ya kalau saya bukan keluhan dari kerja, cuma kan kita waktu. Ya. Waktu, iya ya nggak apa-apa. Justru itu kan kita harus perbaiki kalau misalnya supaya lebih baik gitu. Jadi Mas Ading lebih sering pakai bukan di colokannya sendiri ya, bukan di sekerannya sendiri ya. Ya, karena kalau masing-masing itu nggak merata, ada yang Oh iya iya. Solusinya apa tuh ya? Sama. Harus pakai pompa kali ya kita ya, lebih kuat kali dorongnya gitu ya. Yang paling kencang ada 3 titik. Ini Oh. satu, yang paling bawah, sama yang paling tinggi itu paling kencang. Oke. Saya Nah, sambungin dari coba Mas Ading sekarang kita ngobrol ya. Dari pohon durian ya, yang Mas Ading anggap masih sakit yang mana? Kalau yang parah kan tadi tuh kita udah tunjukin. Iya. Itu nggak usah lah, itu udah susah kita kayaknya, udah gimana nyembuhinnya juga susah. Yang masih terhambat tapi masih ada harapan. Kalau Si ini kali ya, yang yang busut ini kali. Kalau yang tadi itu kan, aduh parah banget lah itu, yang si bawor yang udah lama. dulu sempat sembuh juga, mungkin sekarang ketiba sakit juga. Ini, Iya, menurut Mas Ading begitu ya? iya. Pernah sembuh juga ini. Jadi sempat sakit dulu, sembuh. Sekarang kena lagi. Ini kena lagi. Kena laginya berdasarkan apa Mas Ading lihat? Daunnya tuh yang gosong-gosong. Ke satu gosong, kedua efek dari akar kayaknya itu. Sebelum saya gemburkan, kelihatan dia mau lari kemana gitu. Akarnya. Ya, Terus ini kan waktu dulu kan segini Bu nih. apanya segitu? Donatnya, lingkaran donatnya. Oh kecil. Iya kecil. Hmm. Ini juga nggak lebar gini. Ini baru Mas Ading tambahin. Iya. Baru kayak gitu kan sama. Baru ditinggiin. Bukan ditinggiin. Oh dilebarin. Itu tetap kita ngejar dari yang sini. Berarti kan kita nambahnya sini. Oh. Biar akarnya bisa jalan lagi. Ya karena meskipun ada sih trubusnya, betul ya. Tapi dia memang Ya pemulihan sih. Makanya saya kejar siram pakai kohe. oh apa yang Mas Ading bikin? Udah siram pagi ini belum? Malam sih. Oh malam. Campuran apa? Apa aja yang Mas Ading buat? Kohe sama itu mutiara. Oh Mutiara NPK. 16 lembar ya. Oh ditaruh dicairin. Gentongnya coba lihat. Ada di mana? Ini Oh ini gentongnya Mas Ading lah, gak ditutup, kalau hujan penuh kali. enggak sih. Setiap hari Oh, dipakai sih. oh ini, Sudah 2 kali nimpa. ini Habis ini mungkin udah bening, obat itunya udah habis. Ya. Jadi ini dimasukin berapa karung? Kohenya? Pokoknya 2 karung. Kohenya 2 karung, terus mutiaranya? Mutiaranya 2. Saya beli kan 2 bungkus, 2 kilo, dua-duanya masukin. Masukin. Terus langsung Rendam dipakai, 2 minggu. rendam minggu-minggu, baru siramin gitu. Kemana aja Mas Ading siramin? Mana aja yang disiram? Yang sakit? Ya menurut saya kurang puas ya. Ya, oke, yang mana tuh yang Mas Ading kurang puas? Ini Coba, kan Mas. tadinya agak PR-nya, sekarang agak bening. Ini Ya, hijaunya enggak hijau. nggak hijau tua, Iya. kuning ya? Ini ya? Yang kuning enggak, cuma kan kelihatan sehat tapi kelihatan sehatnya terbusnya bagus. Cuma warnanya doang. Tidak hijau pekat ya? Iya, cuma saya siram. Tapi yang saya lihat ini sudah ini Mas Ading. Iya. Daunnya udah mulai melebar gitu ya. Terus Mas Ading kalau nyiram berapa gayung nih buat pohon segini? 1 ember itu. Oh, 1 ember cat itu 5 kilo itu ya catnya.
sekeliling gitu. Yang penting area sininya doang. Kalau dia lari kan sayang. Oh, jadi dekat dengan 2 jengkal dari batang. Udah berapa lama Mas Ading bikin begitu? Penyiraman sih udah 5 hari atau 6 hari, belum ada seminggu sih. Oh, tiap hari disiramin gitu? Tiap pagi. Nggak overdosis dia? Enggak sih, soalnya siram air itu bukan. Nanti mabok dia tiap hari disiramin itu. Oke, itu satu nggak puas. Satu itu tadi kan? Ya. Oke, mana lagi? Oke, mana lagi? Yang Mas Ading. Karuan ya itu sih udah jangan diomongin ya, yang sakit itu. Oh, yang parah tuh gue udah biarin lah, mau gimana. Ini. Oh, ini. Musangking yang kecil ya? Ya. Itu dua. Kan dari dulu begitu aja ya. Iya, begitu aja, mandek dia. Sama ini satu nih. Itu ini Mas Ading. Kalau menurut saya 2 musangking itu memang karena faktor bibit. Jadi kalau bibitnya memang kurang bagus, hasilnya juga Mau diapain juga ya? ngapain juga. Oke, tadi 4 ya. Iya. 4 yang nggak happy kan dengan musangking yang ini kan, yang kecil nih teman-teman nih. Sama ini Mas Ading nggak puas ini. Karena apa nggak puasnya? Warnanya doang. Cuma kan kita kalau turbusnya emang udah oke. Turbusnya bagus, tapi warnanya nggak hijau pekat gitu. Jadi dia doang yang disiram, temennya nggak? Paling ya terutama sini. Saya ambil lagi ya sini biar kebagian semua lah. Oh, tiap hari itu. Tiap pagi. Teman-teman jangan diikutin dulu ya, ini juga baru percobaan 5 hari 6 hari, jangan diikutin dulu. Saya juga berani karena udah ada contohnya sih. Siapa ngikutin siapa? Itu yang tetangga yang pertama masuk itu. Oh, Mas Ading dulu sempat ini ya. Sharing dari dia sama Pak Eyong. Sering sharing. Oke, terus mana lagi? Yang Mas Ading ini berikan pupuk itu. Pupuk yang disiram tiap hari. Udah itu doang sama yang itu ini. Yang sakit banget. 2, 3, 4. Sama yang itu tuh. Nah, kita ke sana yuk. Nah, kita juga kan mau tahu kayak mana gitu penilaian Mas Adingnya. Cuma emang kelihatan sih Bu, cuma sayangnya awalnya itu saya nggak foto sih, jadi warnanya. Oh, kita nggak bisa bedain gitu ya, saya nggak bisa bedain karena nggak lihat dari awal. Jadi kalau Mas Ading lihat sekarang dia membaik gitu, sudah mulai Beda, lebih iya. hijau gitu. Di polybag ini satu. Oh, mana polybag mana? Yang ini? Iya. Ini. Iya. Ini bibit pamiko ya, Ayah? Mana? Ini. Ini kan Mas Ading? Iya. Sama triple lentik itu satu, yang ujung sebelah sini. Tunggu satu-satu dulu. Ini Mas Ading treatment dengan siramin pupuk setiap hari itu. Iya. Oke. Menurut Mas Ading setelah 5 hari dikasih, berarti nanti sore kasih lagi? Enggak. Oh, sore nanti enggak. Jadi kapan lagi? Paginya lagi. Oh, Mas Ading kasihnya pagi apa sore? Pagi. Oh, pagi. Pagi doang. Pagi Enggak doang. pagi sore enggak. Hari ini udah kasih? Enggak. Berhubung Terlambat. kemarin pagi enggak dikasih. Dikasih semalam. Nah, siram berarti jangan sekarang. Pagi. Oh, jadi hari Jumat pagi Mas Ading nggak kasih, Enggak. ngasihnya Jumat malam. Nah, Sekarang baru Sabtu pagi, Nah. jadi jangan dulu. Jangan. Minggu pagi aja, besok. Rencananya gitu? Iya. Oke. Karena kan kita kerjaan nggak terduga Bu, keseling yang ini. Iya, betul. Ini nggak pegang. Jadi nggak kepegang, iya. Satu lagi yang mana? Yang itu triple lentik, yang ditopang. Ayo kita sana yuk, biar teman-teman bisa nonton dan tahu. Dari sini kan udah kelihatan warnanya. Kuning ya? Itu jelas banget. Kalau apa? Kombinasi. Kalau apa? Waktu sebelumnya itu kelihatan banget kombinasi di antara yang dua kan. Yang lainnya hijau, kalau dia kan warna gitu. Oh, Kemarin itu agak kuning ya. Iya. inilah Mas Ading treatment. Iya. Ini Hmm. sama sih, faktor akar juga. Yang tinggi kan ini satu sama triple tinggi itu. Oh, jadi kalau menurut Mas Ading dengan ditinggiin gitu malah jadi kurang bagus kah? Kalau Bukan ditinggiin sih ya. ini kan nanamnya agak dibusut-busutin nih ceritanya. Ya kalau itu sih trik orang ya. Cuma kan kita usahakan akar kan ini kan kecil banget. Akar pinggir kalau serabut kan mungkin kalau pancir kan ke bawah. Kalau ini kan yang ke pinggirnya dia nongol pada hitam-hitam. Jadi Kita tutup baru ini. oke, jadi persoalannya kalau ditanam yang kayak begini, yang kayak agak gundukan gini, kadang-kadang kalau disiram tanahnya turun gitu kali ya. Jadi mesti dirapiin terus-terus gitu ya. Jadi begini, modelnya kayak runcing gitu ya Mas Ading ya. Iya, Iya. tidak merata kan. Dia Iya, ini paling iya, rendah, tinggi ini lebih tinggi. Jadi kalau yang kita nanam dengan metode busut itu memang harus rajin ditambahin tanah gitu ya, supaya gundukannya itu tetap lebih lebar, supaya akarnya itu tetap ada tanah yang Iya. tempat dia untuk merambat gitu kan maksudnya.
Jadi nambah kerjaan sebenarnya. Ini saluran air ya nggak dibikin biar ini turun di sini aja. Iya. Iya. Kayak itu kan habis. Gimana Mas Adi? Saya kok nggak ngerti. Gimana? Ini kan pertama kan saya pernah kayak gini Bu ya. Bikin saluran air. Akhirnya lemutnya itu ngumpul di lubang yang penuh lubang. Pupuk apa kan? Ke lubang. Jadi ini giniin aja. Habis. Oh, segede gaban gini jadinya nih donat ya, jadi gede banget. Gak apa-apa lah ya. Turun biar kesini aja, tinggal lempar lagi ke situ ya. Masukin situ lagi. Nggak terbawa air kalau. Ya. Oke. Kalau Mas Ading sendiri ini happy emang? Ya dibandingin sebelumnya happy sih. Dibandingin sebelumnya. Dibandingin sebelumnya? Iya. Oke. Apa yang Mas Ading lihat? Mas Ading yang tiap hari kan, saya kan nggak tiap hari. Apa yang Mas Ading lihat di sini? Nah, ini sebenarnya kan udah mending lah. Untuk yang pertama ya mungkin pemulihan. Kita tunggu yang ini tua, tunas barunya aja. Dan ini kan nggak merata nih, ini masih ada penyakit yang lama ya. Mas Ading. Tapi memang ini loh Bu. Apa? Pasca sakit sampai pemulihan itu tidak cepat ya? Tidak cepat. Ya. Tidak cepat ya, Mas Ading. Bisa berapa bulan Mas Ading? Kalau menurut tunasnya itu tidak satu pohon bareng merata, tidak. Jadi berbagi-bagi, ada yang ketinggalan, ada yang pertama, ntar gitu lagi. Cuma maksudnya kalau dari dia sakit untuk dia menuju pulih itu berapa bulan sih? Mas Ading mesti rawatin. Kalau waktu sih 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan ya? Lamanya nggak lama, nggak bulan. Karena kan kita nggak tahu, coba. Apa yang coba cocok apa enggak? Iya. Akhirnya nggak cocok, ganti lagi. Itu pal-palan juga. Terus ini apa nih ceritanya nih? Ada karung ini. Itu kohe. Jadi kohenya ngasihnya kayak mana Mas Ading tuh? Ditabur atau ditaruh? Ditanam. Ini mah. Oh, ini mah sampah. Sisa. Tapi ada dalamnya ada kohenya? Ada. Oh, sengaja ditaruh. Nah, ini kan dikit nih, yang ini dikit. Coba Mas Ading kalau ngasih kohe kayak gimana waktu itu? Saya nggak lihat. Kan di sini ya. Oh, gitu. Ditanam, taruh, tutup. Diratain, baru tutup. Terus ini ditaruh aja. Yang ini sengaja ditaruh. Nah, ini kan sisa lah. Sisa. Tapi nggak semua Mas Ading begituin. Oh. Jadi percobaan dulu Ibu. Nyoba-nyoba aja semua ya. Ya. Oke. Apalagi yang kita bisa ngobrol ini? Ya itu yang saya bilang tadi, apa sih yang Mas Ading buat gitu kalau sampai kita ngerasa ada perubahan ya. Menurut kita sih ada perubahan. Mas Ading terutama udah berapa alang sih Bu. Mas Ading udah berapa lama di sini kerja? Jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan. Jadi jalan 7 bulan baru kita lihat hasilnya gitu ya. Maksudnya terjadi perbaikan. Nah, apa alang-alang emang kenapa dia? Apa yang menurut Mas Ading dia tuh memberikan efek apa sih? Itu kan ranjau tanaman kalau alang-alang. Kalau daerah sini dibilangnya ranjau tanaman. Oke. Jadi semua ini kemarin alang-alang, ada sampai di donat-donat juga? Iya. Alang-alang. Itu juga belum selesai. Nah, contoh yang kita belum selesai sini nih ayah nih. Apa yang alpukat ya? Iya. Ntar yang parah lagi tuh, alpukat yang pinggir. So, yang ini aja coba yang dekat. Memang alang-alang ya. Ini jadi Mas alang-alang ini kemarin sampai masuk ke dalam lingkaran donat ya? Iya, ini kalau ini sih udah dibersihin. Soalnya pertama udah sih. Cuma tapi masih mau jalan. Tapi itu masih tumbuh lagi ya? Enggak, ini kan dulu segini. Sekarang kan saya pelebarin Bu. Oh. Ya, dilebarin gitu. Oh iya baru mau dikerjain lagi gitu ya? Cuma saya mau nopang ini nih, nggak sempet ya, makanya nggak dilanjutin dulu. Oh, mau nopang supaya tanahnya nggak lari? Iya, biar ini kan nggak seimbang, lebar sini ini kecil. Nopangnya pakai apa? Kita gedek aja. Apa itu gedek? Dinding, buat dinding itu maksudnya kayu. Papan. Bambu, oh ya. Jadi Mas Adi ngerasa apa yang Mas Adi lakukan, treatmentnya apa sih sampai ya kita ada rasain perbaikan lah ya, meskipun semua masih proses ya, kita nggak berani ngomong gede gitu. Cuman apa yang Mas Adi lakukan? Berarti pertama ilalang dicabutin. Kalau ilalang kan kita kayak gini kan kelihatan sehat. Dibilang sehat enggak, dibilang sakit enggak gitu kan. Kenapa ragu kayak begitu, dibilang sehat enggak, dibilang sakit enggak? Ini kan sehat. Iya, misalnya kan ada akar alang-alang nih, sarbutan di dalam. Oh, oke. Dia sebenarnya nggak bisa gerak. Oh, gerak. Berantem di dalam ya, ya. Ramean di dalam. Banyak yang ketusuk juga. Oh gitu ya? Durinya. Ya. Ini apa? Alpukat apa nih? Ini
Alde. Alde. Tapi menurut saya bagus. Ya. Hanya artinya Mas Ading nih takutnya di dalam tuh akar ilalang tuh mengganggu ya ke akarnya alpukat atau akarnya durian. Memang mengganggu ya. Dan kebetulan kan sekalian kita kontrol Rayap ya. rayap, banyak bonggol juga. Dapat ya banyak kemarin ya. Ada berapa donat yang dapat? Bawa naik ya kayak gini Bu, kayak gini kan. Oh. Cuma ya buat kayu bakar aja. Terus rayapnya banyak. Udah jadi sarang rayap. Udah. Saya kan sambil bawa BASF Terus Mas Ading ngapain? siram. Siram, campurin dengan maksud saya dicampuri dulu dengan air, Ya, air ya. baru disiram. Mati dia. Oke. Ya. Kita lakukan itu ya. Apalagi tuh ilalang, sambil nyabutin ilalang sambil nangkepin rayap jadinya ya. Jadi ketahuan bahwa ada sarang rayap gitu ya. Ada berapa bonggol Mas Ading tadi kemarin waktu itu? Dari berapa lingkaran donat? Triple landing itu satu. Hmm. Kalau yang susah kita kan ambil, dapat nggak dapat harus diambil. Ada yang masih kuat. Bonggolnya. Iya. Mana yang dapat, di mana tuh bonggolnya? Yang dibawa sih ada mungkin 5 apa 6. 5-6 lokasi? Oh ini satu nih. Kayak gini. Ini kecil. Di mana ini Mas Ading dapatnya? Di situ. Dan itu sudah banyak rayapnya. Waktu itu Kalau banyak sih enggak, cuma udah jadi cikal bakal sarang lah ya. itu satu. Berarti untung banget ya kita melakukan cabutin ilalang itu jadi ketahuan Mas Ading ya. Iya. Kalau nggak kita nggak nyadar kan repot ya. Dulu yang ini dulu nih. Ini pertama. Kayak gini. Ini sarang. Oh kayak gini nih teman-teman. Ini Mas Ading dapetnya di mana? Dari sini. Sini. Iya karena udah lapuk ya. Udah ribet ya. Udah semut doang jadinya. Kan semut. Udah kropos. Itu kan apa tuh? Semut. Itu Telurnya, telur semut. Ya, jadi teman-teman emang harus ya kalau lahan kita udah setahun lebih menuju 2 tahun, mesti ya kita cari-cari ya Mas Ading ya, Cek. kontrol ya. Kalau nggak berabe loh. Apa? 2 kali lah maksimal. Setahun 2 kali. Iya. Itu untuk perbaikan donat. Oh perbaikan donat. Sekalian kan kita Apa yang mau disampaikan? Oh iya. Oke, apalagi pertama kan apa tadi Mas Ading? Ilalang ya. Kita kontrol, sekalian kontrol bonggol, rayap, sekalian rapiin donat. Perlebar. Perlebar. Apalagi? Semprot rutin. Seminggu sekali. Penyiraman diperhatikan. Pupuk, kombinasi pupuk kimia sama kohe. Kimia mungkin untuk sekarang enggak dulu ya. Enggak dulu. Kohe dulu. Tapi nanti kita mesti ulang sih. Iya. Nantilah. Kalau udah 3 bulan lagi. waktunya itu harus jaraknya agak jauh. Iya. Biarin dia pakai. Ini kan kita masih pakai kohe ya. Oke. Berarti ntar kohe ngasih lagi September ya? Iya, bisa. Akhir September lah. September ya kita kasih ya. Jadi itu kan juga kita lagi siapin kan. Ya ini teman-teman, singkat cerita ngobrol-ngobrol. Ini apa nih Mas Ading? Ada itu? Nggak ada, cuma nampung-nampung air doang. Itu kan ibu yang bikin. Apa itu? Isinya apa itu? Nggak tahu ya? Molase apa ya? Oh iya ya, biarin aja. Di dirigen putih itu. Oh ditumpahin di situ ya. Biarin aja. Kalau dia kena hujan tumpah ya, biarin aja lah, menyuburkan juga kok itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Thank you Mas Ading, dia udah bekerja keras untuk membantu kita. Pertumbuhannya sudah semakin baik. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk teman-teman. Tetap semangat meskipun kadang-kadang ada up and down ya pohon itu ya Mas Ading ya. Tetap harus dicari tahu apa penyakitnya. Terima kasih. Semoga jadi inspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.